Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar, proses, dan peran guru administrasi, sarana, dan prasarana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yang pertama dengan saya sendiri yaitu Suci Melati Putri, kemudian ada rekan saya Zikri Aulianingsih, yang kemudian Laras Nur Halifah, dan Reski Putri Aruna. Pada pertemuan kali ini ada 7 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep administrasi sarana dan prasarana sekolah, tujuan administrasi sarana dan prasarana, prinsip administrasi sarana dan prasarana, proses administrasi sarana dan prasarana, hubungan sarana dan prasarana dengan program pengajaran, tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya pengurusan dan prosedur sarana prasarana, dan yang terakhir pengadaan pendistribusian sarana dan prasarana sekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep administrasi sarana dan prasarana sekolah. Administrasi sarana dan prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerja pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Perlengkapan sekolah atau juga sering disebut dengan fasilitas sekolah dan dapat dikelompokkan menjadi sarana pendidikan, yaitu perangkat yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan dan sarana pendidikan atau perangkat pendukung dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan administrasi sarana dan prasarana sekolah. Secara umum, tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara profesional, baik dalam bidang sarana prasarana pendidikan, dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci, tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dan dalam kondisi siap pakai jika diperlukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Reski Putri Aruna. Kepada Reski dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampra sekolah, yaitu prinsip-prinsipnya. Pertama, prinsip percapaian tujuan, yaitu adalah administrasi sarana prasarana sekolah dikatakan berhasil jika fasilitas sekolahnya selalu siap pakai. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu adalah pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga adalah prinsip administratif. Semua pengelola perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Terus prinsip kejelasan tanggung jawab, itu adalah kejelasan deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi terhadap pengelola sarana dan prasarana. Yang kelima adalah prinsip kekohisifan antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik agar manajemen sarana prasarana sekolah dapat terrealisasi dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Nomor 4 yaitu adalah proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu adalah perencanaan barang. Yaitu adalah suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan ini baik berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Menurut Syahril 2014. Yang nomor 2 yaitu pengadaan barang. Yang mana pengadaan ini merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksana tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga yaitu inventaris sarana dan prasarana pendidikan, yaitu merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Terus yang keempat adalah penyaluran barang, yaitu adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Yang kelima yaitu adalah pemanfaatan dan pemeliharaan.
adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusaha agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Yang keenam ada penghapusan, yang merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketujuh adalah pengawasan seluruh kegiatan administrasi sarana prasarana pendidikan. Kegiatan ini masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi. Materi selanjutnya adalah hubungan sarana dan prasarana dengan program pengajaran, yaitu jenis peralatannya dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasinya, yaitu mempunyai pengaruh besar terhadap program mengajar dan belajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar dan mengajar. Demikian pula, administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Karena pendidikan di suatu sekolah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasil di masa-masa mendatang. Baiklah, mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Laras Nurhalifah. Kepada Laras, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya pengurusan dan prosedur sarana dan prasarana. Salah satu tugas utama kepala sekolah adalah mengadministrasikan sarana prasarana ialah bersama-sama dengan staf menyusun daftar kebutuhan mereka akan alat-alat sarana tersebut dan mempersiapkan perkiraan tahunan untuk diusahakan penyediaannya, kemudian menyimpan dan memelihara serta mendistribusikan kepada guru-guru yang bersangkutan dan menginventarisasi alat-alat atau sarana tersebut pada akhir tahun pelajaran. Selanjutnya, pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana sekolah. Pengadaan perlengkapan sekolah. Pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Seringkali sekolah mendapat bantuan sarana prasarana pendidikan dari pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Kabupaten. Di sisi lain, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah atau PMBS, atau dalam rangka manajemen berbasis sekolah atau MBS, pengadaan perlengkapan sekolah harus dilakukan sendiri oleh sekolah, baik dengan menggunakan dana bantuan pemerintah maupun dana sekolah sendiri. Artinya, dalam kerangka PMBS atau MBS, semua bentuk penyerahan perlengkapan pemerintahan ke sekolah harus diubah dari bentuk pemberian dana ke dalam bentuk blok grant pada sekolah. Kemudian kepala sekolah bersama guru bila perlu mengurus komite merencanakan dan melakukan pengadaan sendiri perlengkapan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kita akan memasuki studi kasus. Baiklah, moderator. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai fasilitas yang minim dan tidak merata yang terdapat di setiap sekolah? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Reski. Sarana dan prasarana yang minim masih menjadi permasalahan utama di setiap sekolah yang ada di Indonesia, terutama di pedesaan. Kasus seperti ini dapat menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan. Banyak sekali peserta didik yang berada di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang ada di sekolah seperti peserta didik yang berada di kota. Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang ada di desa semakin kalah saing dengan kualitas pendidikan yang ada di kota. Selain itu, masih banyak fasilitas yang belum memenuhi mutu standar pelayanan minimal. Hal seperti ini membuktikan bahwa lembaga pendidikan kurang memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam mengembangkan diri. Akibatnya, dari ketidaksediaan fasilitas tersebut, banyak para pelajar yang mengalokasikan kelebihan waktunya dengan hal-hal yang negatif. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Izin menambahkan jawaban moderator. Silakan. Menurut pendapat saya, minimnya dan tidak meratanya prasarana di sekolah merupakan akibat dari terkendalanya atau buruknya administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Misalnya, dalam proses administrasi sarana dan prasarana pada tahap perencanaan pengadaan sarana dan prasarana terjadi kendala pada sumber dana sehingga menyebabkan minimnya fasilitas sekolah. Biasanya, sekolah yang memiliki murid banyak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah lebih besar dibandingkan sekolah yang memiliki murid yang sedikit. Hal ini menyebabkan tidak meratanya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan pembiayaan pada sekolah-sekolah yang masih minim sarana dan prasarananya. Sekian dari saya.
Baiklah, kita masuk ke dalam studi kasus yang kedua, yaitu bagaimana pendapat teman-teman mengenai sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah, tetapi tidak dijaga dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Baiklah, menurut pendapat saya yaitu adalah eh, baiklah izin menambahkan pendapat, menyampaikan pendapat mengenai sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah tetapi tidak dijaga dengan baik oleh warga sekolah. Nah, menurut pendapat saya adalah itu perawatan yang buruk, yang mana ketidakpedulian dari sekolah itu terhadap perawatan fasilitas yang ada menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Nah, sikap acuh tak acuh itu merupakan tidak adanya pengawasan dari pemerintah, membuat banyak fasilitas sekolah terbengkalai dan ketidaknyamanan menggunakan fasilitas yang ada. Hal ini mengakibatkan banyaknya kondisi yang buruk, sehingga membuat para pelajar enggan menggunakannya. Kasus seperti ini biasanya terjadinya karena tidak adanya kesadaran di setiap guru, siswa, dan pengurus sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Izin menambahkan moderator. Iya, silakan. Menurut pendapat saya, hal tersebut merupakan hal yang akan sangat merugikan warga-warga sekolah karena dapat merusak fasilitas-fasilitas sekolah dan menyebabkan tidak bisa digunakan fasilitas tersebut dalam waktu jangka yang lama. Untuk itu perlu diberikan sanksi bagi pelaku-pelaku perusak fasilitas sekolah seperti hal tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Aktivitas administrasi dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta penghapusan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu seperti terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, pengawas dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Baiklah teman-teman, mungkin dengan berakhirnya studi kasus kita tadi dan sudah dapat kita tarik kesimpulan, mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya, saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.